Terungkapnya kasus pembobolan rekening Dorman menjadi sorotan karena melibatkan jumlah uang yang sangat besar dan sindikat pelaku dengan peran yang berbeda-beda. Untuk membahasnya kita langsung bergabung bersama mantan Kabareskrim Susno Duaji. Pak Susno, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas Iqbal. Selamat sore. Selalu sehat. Pak Susno, kalau kita melihat dari modusnya, apa yang paling menarik perhatian Anda, Pak? Karena ini jumlah uangnya sangat besar dan kemudian banyak melibatkan orang dalam di situ. Baik, kebetulan saya pernah di PPATK ya, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, dan saya juga pernah di Bareskrim. Kasus ini boleh dikatakan kasus baru ya. Zaman saya dulu belum ada, laporan pun belum ada. Baik zaman saya di PPATK maupun zaman saya di Bareskrim. Nah, dari kasus ini kita bisa memetik hikmah bahwa lemahnya sistem perbankan kita gitu. Bisa ditembus ya. Bisa ditembus, bisa ditransfer, dan uangnya bisa ditarik. Nah, ini ada kelemahan sistem perbankan, dan kita sangat prihatin bahwa yang ditembus itu bank pemerintah. Tetapi kita patut bersyukur juga atas kecepatan Polri bertindak dan mengungkap kasus ini. Ini akan bisa mengungkap kasus terbunuhnya penculikan dan pembunuhan terhadap kacap bank pemerintah yang ditemukan jenazahnya di Bekasi, karena itu belum tuntas. Dan dari awal saya yakin karena rekening Dorman yang dibobol berarti pasti ada orang dalam. Kalau tidak ada orang dalam maka tidak bisa membobol itu. Sedangkan yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya terkait dengan pembunuhan, penculikan kacap bank pemerintah yang jenazahnya dibuang di Bekasi, itu orang banknya, kacapnya menolak gitu, menolak sehingga dia dibunuh gitu. Nah sekarang kalau seandainya dia tidak menolak, berarti bobol. Untuk membobol itu berarti ada orang dalam yang lain yang terlibat, yang mengetahui jumlah rekening Dorman, yang mengetahui berapa saldo di rekening Dorman, dan kemudian yang akan membuka kuncinya itu pasti orang bank juga. Nah ini insya Allah yang di Cempaka Putih ya kalau nggak salah itu bisa terungkap lebih luas lagi, pelaku yang lain bisa ketemu lagi. Ya ini prestasi yang bagus, dan kita juga harus mewaspadai bank pemerintah kita yang lain, dan ini sinyal untuk institusi-institusi yang mengawasi perbankan kita seperti OJK, Bank Indonesia, dan termasuk PPATK yang menganalisa segala macam transaksi ini, waspada terhadap peristiwa-peristiwa semacam ini, bahwa bank kita sudah terjadi dibobol dan satu gagal dibobol, dan kita tidak tahu mungkin ada bank pemerintah yang lain yang dibobol. Dan ini bisa diharapkan bisa menjadi evaluasi dan juga titik terang dalam pengungkapan kasus yang terkait dengan pembunuhan kepala cabang di Cempaka Putih. Pak Susno, kalau kita tarik benang merahnya ya, ada pernyataan dari kepala cabang yang menjadi tersangka bahwa ia khawatir dengan keselamatannya, ada ancaman di situ. Nah, apakah ini berarti sebenarnya kan ada opsi ya pada saat mendapatkan pengancaman bisa melapor ke polisi bahwa saya mendapatkan ancaman dari pihak-pihak tertentu. Nah, ternyata itu tidak dilakukan. Bagaimana Anda melihat kasus ini, Pak Susno, kalau dari hal itu? Jelas si kepala cabang yang ditangkap itu tersangka ya, justru dia bisa dikatakan juga sebagai dalam sindikat ini peran besar sekali gitu. Ada kesempatan, ada waktu untuk dia melaporkan, untuk dia tentunya mengerti teknik IT ya. Kemudian dia mengasihkan kunci seandainya sudah ditodong dengan senjata, kemudian beberapa detik dia bisa merubah kunci itu sehingga tidak bisa dibobol gitu. Nah, itu tidak bisa dijadikan alasan. Kemudian kejadiannya tanggal berapa bulan Juni, ditangkapnya tanggal berapa, apa yang dia lakukan? Dia tak lapor sekali, tidak melapor kepada aparat, tidak melapor pada atasannya, justru dia menikmati gitu, mendapat bagian. Nggak bisa itu. Oke. Pak Susno, kemudian rekening Dorman itu kalau saya baca ya dari prosedur dari bank-bank itu rata-rata 6 bulan tidak digunakan, tidak aktif. Bahkan kemarin juga sempat terjadi kebijakan dari pemerintah pro kontra ya untuk menutup rekening-rekening Dorman. Nah, ini apakah artinya bahwa rekening Dorman ini menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan modus-modus seperti ini? Nah, ini sudah terbukti kan, bisa dijebol kan, rekening Dorman, artinya rekening yang tidak ada transaksinya selama sekian bulan, kemudian bisa dibobol duitnya, khususnya rekening yang saldonya besar. Nah, ini perhatian untuk pihak perbankan, karena seandainya orang tidak bertransaksi dalam jangka waktu 6 bulan atau berapa, atau meninggalkan nomor telepon,
toh meninggalkan data pribadi, toh meninggalkan data keluarga yang bisa dihubungi, mestinya pihak bank kontak bahwa saldo Anda sekian, sisa sekian dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita bertanya kepada bank pemerintah yang dibobol ini, apakah hal itu dilakukan? Nah, kalau tidak, berarti banknya di dalam security atau pengamanan terhadap rekening nasabahnya kurang bagus gitu, dan ini perhatian untuk perbaikan. Jadi jangan ngeles gitu, ngeles gini enggak. Itu kita akui saja ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau tidak kita akan kalah dengan bank-bank asing yang bebas membuka cabang di Indonesia pada saat ini gitu. Oke, kalau dalam kasus ini pemilik rekening dorman yang digunakan untuk mentransfer dana senilai 204 miliar rupiah tersebut adalah, ini dari konfirmasi polisi ya Pak Susno ya, ini merupakan seorang pengusaha tanah dan juga warga sipil. Nah, apakah kita tidak tahu modusnya seperti apa, karena apakah rekening yang atas nama orang lain ini bisa digunakan begitu saja untuk mentransfer, atau ada kemungkinan bahwa pemilik rekening ini juga dimintai keterangan Pak Susno? Ya jelas diminta keterangan karena rekening dia dilibatkan dalam peristiwa kejahatan ini ya, digunakan untuk menampung begitu maksudnya ya. Jadi terlibat dia di dalam peristiwa ini, harus diminta keterangan, harus diperiksa, dan mengapa dia sampai memberikan nomor rekeningnya, sampai rekening itu bisa digunakan dan sebagainya. Nah ini harus diperiksa secara mendalam gitu, tidak bisa mengatakan wah saya tidak tahu gitu. Kalau dia tidak tahu berarti dana yang ditransfer ke rekening dia nggak bisa ditarik gitu. Oke, Pak Susno, benarkah di masa lalu ini rekening dorman ini sering dipakai untuk modus-modus kejahatan, misalnya untuk penampungan judi online, hasil narkoba, kemudian korupsi dan juga kejahatan finansial lain, Pak Susno? Bisa jadi diambil rekening dorman, tetapi harus tahu kuncinya ya, harus tahu passwordnya gitu. Kalau enggak kan nggak bisa ditarik gitu duit yang masuk ke situ, karena uang yang masuk ke dalam rekening suatu bank gitu kan tidak bisa ditarik apabila kita tidak tahu passwordnya, atau apabila bukan orang yang bersangkutan yang menarik duitnya secara cash gitu dengan mengisi belangko dan sebagainya. Kalau dengan ATM harus tahu kode atau passwordnya. Ini jelas ada kerjasama antara pemilik rekening dorman dengan pelaku kejahatan. Nah, begitu dia ada transaksi entah untuk judi online, entah untuk narkoba dan sebagainya, maka rekening tersebut bukan lagi rekening dorman gitu, karena sudah ada kegiatan aktivitas di dalam rekening itu, baik debit maupun kredit gitu. Oke, Pak Susno, terakhir apa yang harus difokuskan saat ini? Karena sudah ada trust issue terhadap sistem perbankan, apalagi ini bank besar dan milik pemerintah. Pihak mana yang harus segera terjun dan kemudian untuk mengusut kasus ini untuk mengembalikan kepercayaan publik? Ya, sistem perbankan kita sudah menggunakan IT ya, apalagi bank yang dibobol ini adalah bank yang terkenal yang asetnya paling banyak ya, sampai lebih dari 1.000 triliun kalau tidak salah. Dan IT-nya paling hebat gitu karena dia mempunyai satelit tersendiri. Nah itu harus diperbaiki sistem IT-nya, sehingga walaupun misalnya seseorang daripada kepala cabang atau teller ditodong gitu kan, ditodong untuk membuka kode rahasia sehingga bisa terjadi aktivitas debit dan kredit di rekening tersebut, dalam hitungan detik atau hitungan secepatnya si kepala cabang atau si teller bisa untuk mengunci rekening tersebut, mengunci sistem tersebut sehingga tidak bisa diadukan tarik. Kemudian pimpinan bank dan teller bisa melapor kepada aparat keamanan, bisa melapor kepada atasannya. Kalau tidak, orang tidak percaya lagi. Loh, ini banknya bank gede, dia punya satelit sendiri, asetnya terbesar. Tapi kok dengan pakai rekening dorman aja bisa dibobol sampai 204 miliar ya. Dan ini yang ketahuan, kita tidak tahu apakah sudah ada yang lain gitu, pernah dilakukan lain. Buktinya ada, yaitu kepala cabang Cempaka Putih ya, cabang pembantu Cempaka Putih sampai diculik, dibunuh karena dia tidak mau itu bekerja sama. Nah kita tidak tahu apakah ada lagi pimpinan yang lain yang bisa kerjasama. Ini harus diteliti. Nah disinilah tugas daripada OJK, di sini tugas daripada direksi bank. Nah, jangan menikmati gaji yang gede aja. Direksi Bank BRI ini gajinya gede benar ini, 5 miliar sebulan. Oke, Pak Susno, kita kawal terus kasus ini. Kita tentunya tidak harapkan kepercayaan publik terus menurun. Kita juga akan terus mengawal agar sistem perbankan kita dapat menjamin keamanan bagi seluruh nasabahnya. Terima kasih Pak Susno sudah bergabung dengan Metro hari ini.